Kami silakan, mohon beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Nusantara. Horas. Horas. Yang saya hormati Bapak Pejabat Gubernur yang diwakili Kepala Kesbangpol, Ketua Pimda Provinsi Sumatera Utara, dan seluruh jajaran pengurus, para pimpinan partai politik sahabat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, saudara-saudara pimpinan cabang PKN se-Sumatera Utara, para caleg, para kader, hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang insya Allah penuh semangat, penuh motivasi, penuh berkah ini dalam rangka Rakerda pertama Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Sumatera Utara tahun 2023. Alhamdulillah saya hadir di Sumatera Utara lengkap dengan Sekretaris Jenderal, dengan Bendahara Umum, dengan Wakil Ketua Umum, dengan Ketua Korwil Sumatera. Jadi saya hadir dengan seluruh pasukan terbaik. Mengapa? Karena Sumatera Utara adalah provinsi yang terpenting dan terbesar di Sumatera. Sumatera Utara adalah barometernya politik di barat Indonesia. Semuanya penting, tidak ada daerah yang tidak penting, tetapi Sumatera Utara secara demografi politik, secara historis, dan pengaruhnya terhadap dinamika politik regional maupun nasional selalu hadir pada tempat yang harus sangat diperhitungkan. Karena itu, kalau saya membawa rombongan yang lengkap, ini adalah bentuk atensi, rasa hormat, dan ajakan yang sungguh-sungguh kepada pimpinan dan kader PKN se-Sumatera Utara untuk menyongsong tahun depan, bukan hanya tahun politik, bukan hanya peristiwa pemilu, tetapi sungguh saya berharap akan menjadi tahun prestasi politik bagi PKN di Sumatera Utara. Saudara-saudara sekalian, kita sadar PKN adalah partai yang baru, masih bayi. Bahkan kalau dari urutan kelahiran partai-partai politik peserta pemilu, PKN ini adalah anak bungsu, anak bontot, paling kecil. Justru karena anak bungsu, anak bontot, paling kecil, PKN mesti bisa mempunyai perspektif paling jauh ke depan, berbekalkan pengalaman,
partai-partai lain yang sudah sangat berpengalaman, dan seluruh partai, kombinasi partai lama maupun partai baru, untuk dijadikan pelajaran dan hikmah agar PKN bisa mengambil posisi, peran, dan tanggung jawab yang besar dan penting di masa depan, termasuk bagaimana PKN mengambil posisi dalam konstelasi dan dalam konteks peta ideologi perjuangan politik partai-partai di Indonesia, sehingga PKN kita harapkan betul menjadi partai yang bisa menjadi alternatif pilihan masa depan bagi pemilih di seluruh Indonesia. Karena itu, saudara-saudara sekalian, sebelum saudara-saudara akan melakukan pembahasan lebih detail bagaimana PKN di Sumatera Utara mempersiapkan diri menuju 14 Februari yang akan datang, mulai dari penetapan DCT nanti, mulai masa kampanye, mulai proses perjuangan politik di dapil masing-masing, sampai kemudian pemungutan suara 14 Februari yang akan datang. Saya ingin menyampaikan perspektif bagaimana saudara-saudara dan kita semua mempunyai cara pandang yang lurus dan benar tentang apa dan bagaimana PKN, apa dan bagaimana Partai Kebangkitan Nusantara hadir di tengah kepelbagaian, di tengah kemajemukan partai-partai politik di Indonesia yang sangat banyak jumlahnya, yang sangat luas spektrum politiknya. Ini penting agar seluruh kader mempunyai wawasan dan pemahaman yang cukup lagi tepat, sehingga seluruh kader dan pengurus mempunyai keyakinan bahwa apa yang kita urus, apa yang kita kelola, apa yang ingin kita kembangkan dan majukan ke depan ini, yaitu PKN, adalah partai yang betul-betul insya Allah diharapkan hadir, bukan hanya hadir, tetapi terus tumbuh besar menjadi partai yang bertenaga politik demokrasi dan bisa melakukan perubahan-perubahan mendasar bagi masa depan demokrasi kita yang makin maju, makin modern, makin produktif bagi kepentingan seluruh rakyat. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, mengapa harus ada dan apa dan bagaimana ini PKN hadir? PKN adalah partai yang ingin secara sungguh-sungguh mengangkat, menghormati, memuliakan sejarah panjang bangsa ini dengan tradisinya yang baik, dengan nilai-nilai budayanya yang unggul di masa lalu, untuk kita ambil saripatinya, kita olah, kita kembangkan, dan kita aktualisasi dan reaktualisasikan dengan keadaan-keadaan baru dan tantangan-tantangan demokrasi baru di Indonesia. Mengapa hal ini penting? Agar PKN tidak kehilangan kesadaran sejarah, agar PKN tidak kehilangan akar perjalanan sejarah bangsa kita, agar PKN
punya akar tunjang historis yang kuat. Dengan begitu maka PKN punya modal identitas politik yang bukan hanya baru, tetapi sekaligus bisa merangkum dan merangkai nilai-nilai unggul saripati sejarah kita di masa lalu itu menjadi energi masa depan. Sumatera Utara misalnya, dulu ada kejayaan peradaban-peradaban lama. Ada Kesultanan Delhi, ada Kesultanan Langkat, ada Kesultanan Serdang, ada Kesultanan Asahan, ada Kerajaan Toba, Sisingamangaraja, ada sejarah Barus yang lama. Semuanya itu adalah bagian dari sejarah peradaban kita yang tidak boleh kita putus. Itu harus kita gali, kita gugah lagi, sekali lagi saripatinya yang relevan untuk masa depan. Dengan begitu maka bangunan sistem politik demokrasi kita itu bukan demokrasi yang nilai-nilainya hanya datang dari demokrasi modern ala barat, tetapi demokrasi modern yang juga dijiwai, diberi inspirasi, disuntik oleh nilai-nilai lokal yang unggul, yang itu akan membuat postur demokrasi kita menjadi demokrasi Indonesia yang sehat. Ada warna keindonesiaan yang sehat dan kuat. Itu nomor satu, partai yang ingin kita bangun. Karena itu terminologi yang kita ambil adalah Nusantara. Sejarah Nusantara itu dengan seluruh saripatinya yang ingin kita gugah lagi untuk menjadi bagian dari energi masa depan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, Nusantara itu memberikan pesan dasar tentang kesetaraan. Nusantara itu mengirimkan sinyal tentang kesetaraan, tentang egalitarianisme, tentang posisi yang sama setara warga bangsa kita, warga negara kita di hadapan pemerintah, di hadapan negara. Tidak ada yang tuan rumah, tidak ada yang tamu. Semuanya tuan rumah kelas 1. Tidak ada perbedaan tuan rumah dan tamu. Semuanya tuan rumah. Tidak ada anak kandung dan anak tiri, tetapi semuanya anak kandung. Tidak boleh ada yang ditempatkan di tengah, sementara ada yang disisihkan dan dipinggirkan. Semuanya harus dirangkul menjadi bagian integral dari keindonesiaan kita. Prinsip kesetaraan dan egalitarianisme itu harus mewarnai seluruh perjalanan republik kita ke depan. Kalau sekarang masih ada sebagian kesan bahwa ada warga bangsa kita kelas 1, ada warga bangsa kita kelas 2, itu yang ingin dikoreksi oleh Partai Kebangkitan Nusantara. Karena Nusantara di situ ada kesetaraan. Tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada pembedaan, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar kemajemukan kita. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, tidak boleh ada diskriminasi atas
dasar daerah, atas dasar suku, atas dasar golongan, atas dasar ideologi politik, atas dasar orientasi politik. Tidak boleh. Bagi PKN, maka seluruh warga bangsa, seluruh warga negara Republik Indonesia harus sama setara hak dan kewajibannya di hadapan bangsa dan negara. Prinsip itu yang ingin kita tegaskan, kita ingin teguhkan dalam perjalanan Republik kita ke depan. Dengan begitu, maka yang namanya Indonesia itu menjadi milik semua, bermanfaat bagi seluruh rakyat, tidak ada yang disisihkan, disingkirkan, dizalimi, dan seterusnya. Itu prinsip kedua. Prinsip ketiga, saudara-saudara sekalian, PKN berkomitmen untuk menjadi partai yang dikelola sungguh-sungguh dengan prinsip demokrasi dan asas-asas modernitas. Demokrasi modern. Demokrasi modern yang prinsip-prinsip dasarnya, nilainya diselenggarakan, dilaksanakan dengan baik di dalam tubuh PKN maupun di dalam pandangan-pandangan politik PKN terkait dengan kenegaraan dan kebangsaan. Mengapa ini penting ditegaskan oleh PKN? Karena PKN ingin menjadi partai yang sampulnya modern dan demokratis, sekaligus isinya modern dan demokratis. Bukan partai yang sekedar modern dan demokratis sampulnya, tetapi isi dan substansinya tidak demokratis, tidak mempraktekkan tradisi demokrasi, tidak mempraktekkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Karena kadang-kadang bisa terjadi ada partai yang sampulnya demokrasi tetapi dalamnya bukan demokrasi. Apa yang paling sederhana dari prinsip pengelolaan partai yang demokratis itu? Prinsipnya yang paling sederhana adalah bahwa pimpinan-pimpinan partai politik, pimpinan nasional, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan kecamatan, pimpinan ranting bukanlah pemilik partai, tetapi adalah pengurus dan pengelola partai berdasarkan mandat konstitusi partai dan aturan-aturan main partai. Filosofi dasarnya adalah kita, pimpinan-pimpinan partai di setiap level itu adalah bukan pemilik partai, tetapi kita adalah pengurus dan pengelola yang diberikan mandat. Karena itu di PKN tidak boleh pimpinannya merasa menjadi sayalah yang punya partai ini. Kalau partai dimiliki oleh pribadi-pribadi pengurus, pasti yang berlaku bukan demokrasi, tetapi partai itu akan menjadi properti politik pribadi atau properti politik famili-famili tertentu. Bukan demokrasi yang berlaku, tetapi familikrasi di partai. PKN harus lurus pikirannya, lurus komitmennya,
lurus sikap dan perilakunya untuk betul-betul menjadi partai yang modern dan demokratis. PKN tidak boleh tergoda untuk menjadi partai yang berorientasi pada person-person tertentu, bahkan kemudian dimiliki oleh pribadi atau keluarga tertentu. Karena pemilik dasar dari partai sesungguhnya adalah seluruh rakyat Indonesia. Kalau partai kemudian dimiliki dan menjadi properti politik pribadi atau keluarga, maka partai itu, partai yang merupakan institusi demokrasi, sesungguhnya sehari-hari dia sedang melukai demokrasi. Sehari-hari dia sedang melakukan pembunuhan demokrasi. Sehari-hari sesungguhnya dia sedang melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi. PKN tidak boleh menjadi pengkhianat demokrasi, tetapi mesti menjadi petugas dan pelaksana demokrasi. Tiga. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, karena itu maka PKN sangat mementingkan asas meritokrasi politik. Asas meritokrasi politik adalah bahwa di dalam tubuh PKN kita harus mengembangkan sungguh-sungguh iklim politik yang menempatkan prestasi, dedikasi, dan kecakapan-kecakapan, kemampuan, kapabilitas, komitmen kepada partai pada posisi yang tinggi. Kapasitas, kapabilitas, integritas, komitmen, kontribusi, komitmen terhadap perjuangan partai itu posisinya tinggi. Bukan berdasarkan hal-hal yang bersifat hubungan-hubungan yang tidak bersifat prestatif. Prestasi kader harus dihargai, dijunjung tinggi, dimuliakan, ditempatkan pada posisi yang terhormat. Kecakapan dan kemampuan juga seperti itu, bukan faktor-faktor yang lain. Mumpung kita masih bayi, mumpung kita masih muda, kita bangun tradisi kehidupan partai yang sehat seperti itu. Dengan begitu maka di dalam partai kita ini kita hindarkan sejauh mungkin yang namanya like and dislike di dalam politik. Bukan kesukaan atau ketidaksukaan yang menjadi panduan. Sekali lagi, yang menjadi panduan adalah merit system, meritokrasi, kecakapan, kemampuan, komitmen perjuangan, dan hal-hal yang bersifat kualitatif positif. Ini tradisi yang ingin kita bangun dengan sungguh-sungguh. Nah, karena itu maka saudara-saudara sekalian, maka PKN akan menjadi partai yang juga punya basis ideologi perjuangan yang kuat sekaligus progresif. PKN tidak boleh ditata, dibangun di atas dasar pragmatisme politik, tetapi PKN harus dibangun, ditumbuhkan di atas dasar ideologi politik yang kuat,
dan ideologi itu memandu perjalanan bangsa kita, termasuk di dalamnya partai kita ini dengan wawasan ke depan, wawasan yang progresif. Ideologinya apa? Ideologi sesuai dengan ideologi negara kita, Pancasila. Kita selesai, kita harus sudah merasa selesai dengan Pancasila itu. Ada prinsip ketuhanan, ada prinsip kemanusiaan, ada prinsip persatuan dan nasionalisme, ada prinsip demokrasi dan kerakyatan, dan ada prinsip keadilan, social justice. Itu yang akan menjadi panduan pokok kita. Kita terjemahkan menjadi platform perjuangan partai. Kita terjemahkan lebih lanjut lagi di dalam program perjuangan partai. Kita terjemahkan lebih teknis lagi di dalam isu-isu kampanye partai yang pokok. Kita harus menjadi partai yang ideologis, tetapi ideologi itu juga kita terjemahkan ke dalam tataran yang konkret sesuai dengan perkembangan realitas kehidupan kebangsaan kita. Dan mesti progresif, tidak boleh menjadi partai yang konservatif. Partai yang konservatif adalah partai yang tidak melihat jauh ke depan, hanya memandang masa kini. Salah satu cara berpikir PKN untuk disebut sebagai partai yang progresif adalah bagi PKN pemilu atau pilkada memang penting. Sukses pemilu, sukses pilkada memang penting. Berpikir dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada bagi partai termasuk PKN dan lebih khusus lagi PKN memang penting. Tetapi PKN tidak boleh terjebak bahwa tujuannya dari pemilu ke pemilu, dari kursi ke kursi. Bukan. Pikiran progresif artinya PKN harus berpikir bukan hanya dari pemilu ke pemilu, dari kursi ke kursi, tetapi harus berpikir tentang generasi yang akan datang. Dengan begitu maka tipologi politisi PKN bukan politisi yang politisi saja, tetapi politisi yang negarawan, karena berpikir progresif ke depan tentang masa depan yang jauh ke depan, tentang generasi yang akan datang, bahwa kursinya itu harus diperjuangkan sungguh-sungguh sebagai sarana untuk memperbaiki masa depan bangsa, memperbaiki harkat martabat dan derajat generasi yang akan datang, bukan hanya generasi kita sekarang ini. Itu cara berpikir kita. Yang kelima, saudara-saudara sekalian, yang juga sangat penting ini, bahwa PKN mesti setia, mesti loyal, sungguh-sungguh sebagai pejuang suara rakyat. Setia dan loyal sebagai pejuang suara rakyat itu bagaimana? Setia dan loyal itu adalah bahwa PKN mesti menjadi pejuang suara rakyat selamanya. Selamanya. Bukan pejuang suara rakyat yang bersifat musiman. Bersifat musiman adalah kalau kader-kader atau politisi-politisi PKN hadir, berkomunikasi, bersosialisasi, bersahabat, bersaudara, menjadi pejuang suara rakyat hanya pada peristiwa-peristiwa politik saja. Ketika pemilu, ketika pilkada,
sebagai pejuang. Setelah pemilu, setelah pilkada, lupa dengan perjuangannya. Itu namanya pejuang yang musiman. PKN pejuang suara rakyat yang tidak musiman, tapi pejuang suara rakyat yang setia selamanya. Kalau ada sebagian rakyat merasa selama ini diwakili oleh yang bersifat musiman, maka PKN harus mengambil jalan yang berbeda. Sekali lagi, jalan yang berbeda itu adalah PKN berkomitmen sungguh-sungguh memproklamasikan diri dan akan setia dengan proklamasi politik itu. PKN adalah pejuang suara rakyat selamanya yang tidak musiman. Dengan gambaran seperti itu, saudara-saudara sekalian, insya Allah kita yakin PKN akan bisa dilihat sebagai partai yang menjadi alternatif rakyat, partai yang punya pembeda dengan partai-partai yang lain dan layak dijadikan alternatif sarana perjuangan rakyat. PKN yakin akan dipercaya sebagai petugas-petugas aspirasi rakyat, petugas-petugas harapan rakyat, petugas-petugas kepentingan dan mimpi-mimpi rakyat yang kadang-kadang mimpi indahnya segera berganti dengan mimpi buruknya. Kesediaan dan kesetiaan menjadi petugas aspirasi, petugas harapan inilah yang insya Allah akan memandu perjuangan kita sebagai partai yang berada pada garis atau jalan yang lurus. Sampai di situ, saudara-saudara sekalian, saya berharap betul kader-kader PKN, baik yang diberi amanah di jajaran struktural kepengurusan maupun yang akan bertanding di dapil masing-masing pada pemilu yang akan datang, bisa menggambarkan PKN seperti inilah kepada rakyat pemilih. Dengan begitu rakyat pemilih insya Allah merasa ada bayi baru yang bisa membawa harapan yang lebih segar di masa depan. Selebihnya adalah bagaimana PKN punya strategi perjuangan politik yang tepat. Strategi perjuangan politik apapun, nomor satu modalnya adalah keyakinan. Kita berkumpul di sini karena kita punya keyakinan. Kalau kita tidak punya keyakinan, kita tidak mungkin melangkahkan kaki hadir dan berkumpul di sini. Keyakinan inilah yang akan memandu kita punya energi optimisme. Kalau tidak ada keyakinan, yang lahir adalah pesimisme. Tidak ada keberhasilan politik yang basis mentalnya adalah pesimis atau pesimisme. Keyakinan. Yang kedua adalah kesungguhan untuk berani bekerja keras. Partai baru
itu harus berani bekerja lebih keras dari partai-partai yang sudah lama. Karena start kita, titik awal kita jauh di belakang partai-partai yang lama. Kalau kita tidak punya kesungguhan dan keberanian kerja keras, lebih kerja keras dibanding yang lain, maka kita akan tetap di posisi belakang. Keyakinan tadi akan menumbuhkan juga keberanian, berkesungguhan, dan bekerja keras itu. Mengapa, saudara-saudara sekalian, tidak ada rumus politik malas dan santai? Kamus malas dan santai itu tidak pernah relevan di dalam kehidupan partai politik. Bahkan dalam kehidupan apapun, apalagi kehidupan partai politik yang dinamikanya lebih keras. Persaingan antar partai politik, persaingan antar politisi yang lebih keras. Maka tidak ada kamus malas dan santai. Santai itu hanya relevan setelah kita bekerja keras. Yang disebut santai itu baru sah, santai itu baru halal setelah kita bekerja keras. Dua, yang ketiga, rumus dasarnya adalah solid, kompak, utuh, bersatu. Solid, kompak, utuh, bersatu. Karena saudara-saudara, tidak ada pernah politisi sukses yang bekerja sendirian. Tolong carikan saya satu saja politisi di negeri ini atau politisi di belahan dunia manapun yang sukses karena berjuang bekerja sendirian. Tidak pernah ada, tidak pernah tersedia model politisi seperti itu. Kalaupun ada, mungkin pemilunya pemilu di surga. Kalaupun ada. Karena itu maka harus ada semangat kolaborasi, semangat kerjasama. Karena dengan kolaborasi dan kerjasama itu, maka kekurangan dan kelemahan akan tercover, akan tertutupi, akan tertambal oleh keunggulan-keunggulan yang lain-lain. Karena tidak pernah ada politisi yang sempurna. Pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan, pasti ada kekuatan, pasti ada bagian yang ringkih, yang lemah. Menyambungkan dengan jahitan yang sungguh-sungguh berdasarkan spirit kolaborasi, itu yang akan lebih menjamin keberhasilan. Jadi kalau ada caleg DPR akan merasa sukses tanpa kerjasama dengan caleg DPRD provinsi atau caleg DPRD kabupaten kota, itu pasti perginya ke laut itu. Itu perginya bukan ke gedung parlemen, itu nanti ke laut perginya. Untuk bisa pergi ke gedung parlemen, baik nasional maupun lokal, mesti ada kerjasama, kolaborasi itu. Di partai biasanya disebut sebagai tandem, ya. Mesti begitu.
Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, sebagai penegasan, saya katakan ini di mana-mana, saudara-saudara, tidak pernah keberhasilan atau kesuksesan politik itu datang sebagai hadiah. Ya, terima kasih. Kelihatan haus ya saya. Saya ulangi, tidak pernah ada keberhasilan atau kesuksesan politik yang datang, yang hadir sebagai hadiah. Karena tidak pernah ada pabrik yang memproduksi hadiah-hadiah politik. Hadiah-hadiah berupa keberhasilan politik itu tidak pernah ada pabriknya. Even dulu yang namanya Pardedetek yang terkenal di sini nggak mungkin bisa memproduksi keberhasilan politik. Atau pabrik-pabrik di kawasan industri Medan itu yang besar-besar tidak mungkin bisa memproduksi keberhasilan politik.